Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما وفقها وعملا في الدين يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب الدرة أو النبذة في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن محمد المشهور رحمه الله تعالى. Terakhir kita sudah sampai dalam pembahasan syarat syahnya salat. Qala rahimahullahu taala syurutus sholati tsamaniyah. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya amalan-amalan yang berkenaan dengan sholat itu ada 4. 2 yang wajib dan 2 yang sunnah. 2 yang wajib yaitu syarat dan rukun. 2 yang sunnah adalah ab'ad dan hay'ah. Ab'ad dan hay'at. Nah, perbedaan antara syarat dan rukun, dia sama-sama wajib. Ya, persamaannya syarat dan rukun sama-sama wajib. Kemudian sama-sama membatalkan sholat jika ditinggalkan. Perbedaannya, kalau syarat sebelum ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Perbedaan yang kedua, syarat itu harus dijaga selalu ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Sementara rukun tidak mesti. Dia hanya dilakukan saat gilirannya tiba dilakukan. Dia juzuk minas sholat. Kemudian sunnah ada 2, yang sunnah-sunnah ada 2, ada namanya ab'ad. Ab'ad yakni sunnah muakkadah. Dan yang kedua adalah hayat. Adalah al-hayat dikatakan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Ya, kedua ditinggalkan sama-sama tidak membatalkan salat. Perbedaannya kalau ab'ad ditinggalkan maka disunnahkan, disyariatkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Ab'ad kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, sementara hayat yang sunnah ghairu muakkadah tidak disunnahkan sujud sahwi. Perbedaan yang kedua, ab'ad kalau dia luput tapi kita belum sampai di gerakan rukun berikutnya, maka disunnahkan disunnahkan kembali ke posisi ab'ad yang tidak sengaja tertinggal tersebut. Berbeda dengan yang sunnah ghairu muakkadah, hayat, kapan dia lewat ya sudah, ya, tidak perlu dia kembali ke hayat tersebut. Baik, kemudian sudah dibahas yang pertama syurutus shalah tsamaniyah. Kata beliau syarat syahnya salat ada 8. Yang pertama thaharatul hadatsain, ini sudah berlalu penjelasannya, satu bab penuh dari awal berkenaan dengan thaharah al-hadatsain, akbar maupun asghar, yang mana thaharahnya dengan cara wudu, kemudian ghusl junub, mandi junub, dan yang ketiga tayammum sebagai pengganti keduanya. Yang kedua, syarat syahnya kedua yaitu thaharatu anin najasa, suci dari najis ya pada pakaian, tempat, tubuh dan tempat. Sudah dijelaskan bahwa najis dari sisi cara memakainya ada 3, ada najis mughalladhah, kemudian mukhaffafah dan mutawassithah. Adapun najis yang mughalladhah yakni anjing seluruh tubuhnya, babi dan peranakan dari keduanya. Ya. Cara membersihkannya adalah hilangkan dulu zat anjingnya, liurnya, misalnya. Setelah itu baru dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Yang kedua najis mukhaffafah, kriterianya adalah kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun, qamariyah tahdidiyah, dan belum makan apapun selain susu, baik susu ibunya maupun susu hewan misalnya, belum bercampur dengan yang lain. Kemudian jenis yang ketiga adalah najis mutawassithah. Cara membersihkan najis mukhaffafah yang kedua tadi adalah mengambil air kemudian dititik-titikkan di najis tersebut sampai jumlah airnya lebih banyak dibandingkan najis, ya, sampai hilang zat najis kencingnya. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah, yakni sisanya semua najis selain mughalladhah sama mukhaffafah
itu mutawassithah, berupa darah, khomar, ya, buang air besar, buang air kecil, ya, tinja, kencing, madhi, dan seterusnya, ya, semuanya termasuk di dalamnya muntah, ya, muntah, nanah, ini semuanya masuk dalam kategori najis yang mutawassithah. Dia terbagi jadi dua, ada yang ainiyah dan ada yang hukmiyah. Ainiyah yaitu najis yang masih ada ainnya, masih ada zatnya, baunya, rasanya, warnanya. Hukmiyah adalah najis yang sudah hilang zatnya, tapi hilangnya bukan karena air. Cara membersihkannya, untuk najis yang mutawassithah, yang hukmiyah, cukup disiram air 1 kali, selesai. Sementara untuk najis yang mutawassithah, ya, yang mutawassithah ainiyah, maka disiram minimal 3 kali, ya, ditambah lebih dari 3 kali sampai zatnya hilang. Sampai zatnya hilang. Kalau pada najis-najis tertentu ada yang bandel, ya, di mana sudah berulang kali dibersihkan dan, ya, masih ada dari 3 sifatnya yang tersisa, kita katakan kalau yang tinggal cuman warnanya saja, bau dan rasanya sudah hilang, maka ini dimaafkan. Ini apa? Dianggap suci sudah. Kalau yang tertinggal sisa warnanya saja, sementara zat dan apa namanya baunya sudah hilang, ya, atau sebaliknya tinggal baunya saja, sementara rasa dan warnanya sudah hilang, maka ini juga sudah dianggap suci. Kalau sudah berulang kali dibersihkan dengan cara yang benar. Taib. Kemudian kita juga sebutkan bahwa dikecualikan dari sini adalah najis-najis yang dimaafkan. Najis, ya, kalau dia dimaafkan, selama najisnya dimaafkan, walaupun ada pada pakaian, badan, dan tempat sholat, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholatnya tetap syah, selama najisnya dimaafkan. Dan najis yang dimaafkan ada 3. Yang pertama darah, dan ini penjabarannya ada beberapa persyaratan. Secara umum darah, yakni darah kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah najis yang la yudrikuhu at-tarful mu'tadil. Najis yang tidak terindrai, tidak bisa dilihat dengan mata normal. Dan yang ketiga adalah bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Dengan catatan dia jatuh sendiri, bukan kita yang masukkan, bukan kita yang taruh di tempat pakaian ataupun tubuh orang yang sholat. Taib, karena itulah termasuk dalam masalah ini, taib, sudah selesai ya, afwan, selesai 2 syarat dari syarat sah sholat. Sekarang kita pindah ke syarat yang ketiga. Qala rahimahullahu taala wa satrul aurati wa hiya ma baina surrati war rukbati li ghairil hurrah walaha kullu badaniha illa al wajha wal kaffain bisatirin la yasifu launal basyarah. Syarat yang ketiga menutup aurat. Syarat yang ketiga menutup aurat. Ada 2 pembahasan di sini. Ada 2 pembahasan di sini. Taib, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah maksud menutup. Maksud menutup. Yang kedua adalah batasan aurat. Dan yang ketiga, apa yang digunakan untuk ditutup. Apa yang digunakan untuk ditutup. Ada 3 pembahasan di sini. Menutup aurat. Yani bagaimana cara menutupnya. Yang kedua, apa yang ditutup. Ya, bagian mana dari tubuh yang ditutup. Ya, atau yang mana aurat dalam sholat. Dan yang ketiga, ditutupnya pakai apa. Jelas ya? Yang pertama dikatakan satrul aurah. Bagaimana cara menutupnya? Kata para fuqaha, yang dimaksud menutup aurat di sini yaitu menutupi aurat dari arah atas dan dari sekelilingnya. Min a'la wa jawanibiha. Dari atas dan dari sekelilingnya. Ya. Jadi ketika dikatakan menutup aurat, maka tutup pandangan orang dari auratmu, tutup dari arah atas dan sekelilingnya. Ya. Bukan dari bawah. Adapun dari bawah cukup ditutup dengan tanah. Ya, jadi maksudnya kalau kita mau nutup aurat, bukan dibungkus kaki juga pakai sarung, misalnya ditutup di bawah, tutup enggak. Ya. Orang kan kalau pakai sarung otomatis yang tertutup dari atas orang nggak bisa lihat sama dari sekeliling. Dari bawah kan masih kelihatan misalnya. Misalnya kalau dia cuma sholat pakai satu kain ya, satu kain. Dia tidak pakai apa-apa di dalam, tidak pakai celana, tidak pakai dalaman, pokoknya langsung pakai sarung. Ini kan kalau dari bawah pasti kelihatan kan begitu. Tapi tidak ada kewajiban menutup aurat dari bawah. Yang wajib ditutup adalah bagian atas dan sekelilingnya. Karena itulah misalnya ada seorang yang sholat, ya tidak pakai apa-apa ya, cuma pakai sarung tok. Dia sholat di lantai 2 ataupun di rumah panggung misalnya. Kemudian ada orang tidak sengaja dari bawah nunggak ke atas kelihatan auratnya, maka ini tidak batal sholatnya. Ini tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban menutup dari bawah.
Yang ditutup hanyalah bagian atas dan sekelilingnya. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan menutup di sini. Ini yang dimaksud dengan menutup di sini. Baik. Yang kedua, apa yang ditutup? Apa yang ditutup? Nah, untuk yang ditutup atau aurat, apakah aurat dalam sholat? Ini tergantung siapa yang sholat. Tergantung siapa yang sholat. Apakah dia merdeka atau dia budak? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Kata beliau di sini, satrul aurah wahiyah. Aurat adalah ma bainas surrati warrukbati li ghairil hurrah. Antara pusar dan kemaluan. Antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut ini aurat. Aurat bagi siapa? Li ghairil hurrah. Aurat untuk yang bukan perempuan merdeka. Aurat untuk yang bukan perempuan merdeka. Kita sudah sebutkan tadi, aurat itu tergantung dia merdeka atau budak, dia laki-laki atau perempuan. Maka di sini kita ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia, 4 jenis orang yang sholat maksud saya. Yang pertama, laki-laki merdeka. Yang kedua, perempuan merdeka. Yang ketiga, laki-laki budak. Dan yang keempat, perempuan budak. Laki-laki merdeka, perempuan merdeka, laki-laki budak, perempuan budak. Kata beliau, aurat antara lutut, pusar dan lutut itu selain untuk perempuan yang merdeka. Berarti aurat antara pusar dengan lutut itu adalah aurat untuk 3 orang. Yang pertama, laki-laki merdeka. Yang kedua, laki-laki budak. Dan yang ketiga, perempuan budak. Perempuan budak. Jadi aurat antara pusar dengan lutut itu 3 orang. Yaitu laki-laki merdeka, laki-laki budak, dan perempuan budak. Karena dikatakan di sini, aurat antara pusar dan lutut untuk selain perempuan merdeka. Berarti, perempuan budak, laki-laki budak, laki-laki merdeka itu auratnya antara pusar dengan kemaluan. Pusar dengan lutut. Seperti yang kita semuanya ini laki-laki merdeka. Ya, laki-laki merdeka. Ya. Nah, maka aurat bagi laki-laki ya adalah antara pusar dengan lutut. Ya. Pusar dengan lutut itu asalnya bukan aurat, karena yang aurat adalah antaranya. Ya, pusar dengan lutut itu bukan aurat. Ya, jelas ya, itu bukan aurat. Yang aurat itu di antaranya. Namun untuk kesempurnaannya tentunya agak sulit bagi kita untuk menjaga di antara pusar dengan lutut, kecuali pusar juga ditutup, lutut juga ditutup. Maka pusar dan lutut ditutup itu mimbab untuk menyempurnakan menutup aurat. Ya, dia juga harus ditutup karena ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna melakukan kewajiban tanpa itu, maka itu juga wajib. Kita tidak sempurna menutup antara pusar dengan lutut, kecuali pusar dan lutut juga tertutup. Jelas ya? Tapi kalau kita berbicara mengenai aurat, maka aurat adalah antaranya. Adapun lutut bukan aurat, pusar juga bukan aurat. Yang aurat adalah di antaranya. Baik. Walaupun demikian, pusar dan lutut juga ditutup. Baik. Ini aurat bagi laki-laki merdeka, laki-laki budak, dan perempuan budak. 6. Tersisa satu orang, yaitu apa? Perempuan yang merdeka, untuk hurrah. Hurrah itu perempuan merdeka. Walaha, kata beliau selanjutnya, walaha, untuk dia. Hak di sini kembali kepada hurrah. Hak di sini kembali kepada hurrah. Yani bagi dia, bagi perempuan yang merdeka, auratnya adalah kullu badaniha illal wajha wal kafain. Semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan tangan. Afwan. Al-kafain maksudnya bukan cuma telapak tangan ya, tapi juga punggung telapak tangan. Al-kafain yang dimaksud ini nih. Ya. Jadi bagian belakang telapak tangan ini juga termasuk tidak wajib ditutup dalam sholat. Bukan aurat dalam sholat. Jelas ya? Baik. Maka aurat dalam sholat bagi perempuan merdeka adalah semua tubuhnya kecuali lingkaran wajahnya. Lingkaran wajahnya, kriteria wajah sudah kita bahas di pembahasan wudhu. Dari atas sini sampai sini sampai sini, kan begitu. Lingkarannya. Wajah dan apa? Dan tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Depan dan belakangnya dua-duanya bukan aurat bagi perempuan yang merdeka. Jelas? Karena itulah tidak boleh seorang sebagaimana laki-laki tadi auratnya tidak boleh dia menampakkan bagian atas lututnya ataukah bagian bawah pusarnya bagi laki-laki dan bagian perempuan.
Ketika sholat tidak boleh ada dagunya yang kelihatan, bagian dagu bagian bawahnya. Kapan kelihatan dagu bagian bawahnya tidak tertutup, maka tidak syah sholatnya. Dagu bagian bawah. Jelas ya? Kelihatan telinganya sedikit, ini maka batal sholatnya. Kelihatan rambutnya, maka batal sholatnya. Walaupun sedikit. Kapan kelihatan rambutnya, maka batal sholatnya. Karena itulah, sebagaimana kita tadi katakan pada pada aurat laki-laki, bahwa untuk kesempurnaan menutup antara pusar dan lutut, lutut juga ditutup, pusar juga ditutup, maka perempuan juga seperti itu. Karena semua wajahnya ditutup, selain dari wajah harus ditutup, maka mau tidak mau akan ada bagian wajah yang tertutupi supaya sempurna tertutup bagian belakangnya. Ya, untuk mukena misalnya itu selayaknya mukenanya yang sampai menutupi dagu supaya ya karena bagian bawah dagu sudah bukan aurat, ya bagian bawah dagu sudah merupakan aurat, maka untuk menyempurnakan menutup dagu yang merupakan aurat, naikkan sedikit ya agar menutupi sedikit di sini. Demikian pula di sini, walaupun lingkaran wajah yang seperti yang sini nih masih boleh kelihatan tapi rawan, maka dimajukan sedikit agar tertutup ada bagian wajah di sekeliling wajah kita yang tertutup mukena misalnya bagi perempuan. Jelas ya? Demikian pula telapak tangan. Kapan kelihatan sedikit pergelangan tangannya, maka batal sholatnya. Karena pergelangan tangan di sini itu bukan aurat, itu aurat. Yang bukan aurat hanya ke atas di sini. Ya, depan belakangnya itu yang bukan aurat. Adapun pergelangan tangan adalah aurat. Ya, maka kapan terlihat sedikit pergelangan tangannya, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Jelas sampai sini ya? Maka batal sholatnya. Maka untuk kesempurnaan dia gunakan mukena yang misalnya kalau pakai ini ya, nutupin. Tapi kan sekarang rata-rata mukenanya kan tertutup semua ya. Tertutup semuanya ya sampai tangan sehingga takbirnya di dalam, aman lah tangannya tidak kelihatan. Cuman misalnya kalaupun tangannya keluar, ya maka hati-hati. Ya, jangan sampai terlihat pergelangan tangannya. Tapi di sini juga menunjukkan bahwasanya kaki adalah aurat. Kaki bagi perempuan adalah aurat. Ya, ketika perempuan itu berdiri, maka kakinya kan aman. Karena yang dimaksud menutup aurat hanya bagian atas sama sekeliling. Bagian bawah kan tidak perlu. Ya, walaupun kelihatan kakinya tapi dari bawah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yani sholatnya tidak batal. Tapi kalau pas misalnya sujud, kemudian kelihatan jarinya, kelihatan tumitnya, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Jelas ya? Karena itulah disunnahkan atau dianjurkan bagi perempuan untuk memanjangkan pakaiannya ke bawah, apalagi dalam sholat seperti ini. Ya, maka tidak boleh kelihatan tumitnya, jarinya, apapun dari kaki, ya, ketika dia sujud. Karena kapan terlihat, maka itu termasuk jawanib sekeliling, bukan lagi bagian bawah. Ya, kapan kelihatan dari belakang kakinya, maka sholatnya batal. Jelas ya? Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang berkenaan dengan perkara yang kedua, yakni bagian tubuh mana yang ditutup. Untuk laki-laki merdeka, laki-laki budak, dan perempuan budak, auratnya antara pusar dengan lutut. Sementara untuk perempuan merdeka, auratnya adalah semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Baik. Masalah yang ketiga, ditutup pakai apa? Ya. Kita nutup pakai apa? Kata beliau, bisa tirin dengan penutup. Penutup ini terserah apa bahannya. Mau kain kah? Mau selain kain, plastik misalnya ya. Ya, atau kayak yang lain. Tapi dengan catatan la yasifu launal bashar. Tidak boleh memperlihatkan warna kulit. Biar plastik kalau tertutup tidak ada masalah. Tapi kalau plastik transparan nggak boleh. Setebal apapun kalau transparan nggak boleh. Tidak syah sholatnya. Ya. Tapi kalau menutupi kulit dari orang yang sholat itu, maka hukumnya syah. Ya, hatta walaupun pakaiannya ketat. Misalnya ada orang sholat pakai pakaian renang. Laki-laki nutup auratnya, ya. Jelas sampai sini ya? Ataupun semuanya tapi pakaian ketat, pakaian renang misalnya. Maka sholatnya syah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pakaian renang ini menutupi kulitnya. Kita tidak bisa lihat warna kulitnya dari luar. Ya, tidak bisa melihat kulitnya dari luar. Jelas sampai sini ya? Nah, maka yang menjadi patokan dalam masalah menutup aurat adalah bahan yang digunakan tidak boleh transparan. Tidak boleh transparan. Yang penting bahan apapun itu, ya, bagaimanapun ketebalannya, yang penting kulit di baliknya tidak terlihat, warna kulitnya tidak kelihatan. Kapan kulitnya kelihatan, maka tidak syah menutupi aurat dengan itu. Walaupun tebal tapi transparan misalnya. Ya.
Tapi selama dia menutupi warna kulit, walaupun tipis, tapi menutupi warna kulit, maka syah salat dengannya. Syah salat dengannya. Jelas ya? Nah, seperti misalnya tadi kayak anggaplah dia salat dengan pakaian renang. Pakaian renang kan ketat, tapi menutupi auratnya. Maka dan tidak memperlihatkan apa warna kulit di baliknya, maka salatnya syah dengannya. Salatnya syah dengan menutup auratnya syah dengan pakaian seperti itu. Ya, kita tidak berbicara masalah makruh atau tidak makruh, yang kita bicarakan adalah syah salatnya. Jelas ya? Syah salatnya. Kenapa? Karena dia sudah menutupi aurat dengan menggunakan penutup yang tidak menampakkan warna kulitnya. Baik. Ini selesai syarat yang ketiga ya, menutup aurat. Jadi menutupnya, yang dimaksud menutup adalah bagian atas dan sekeliling. Yang kedua, auratnya sudah kita terangkan tadi, yang mana yang ditutup, laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, dengan bahan ataupun satir penutup yang menutupi warna kulit. Berikutnya, rukun yang syarat yang keempat. Wastiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Yang dimaksud menghadap kiblat di sini yakni menghadap kiblat dengan dadanya. Ya, menghadap kiblat dengan dadanya. Yang menjadi syarat syahnya kiblat, syarat syahnya salat adalah menghadap kiblat dengan dadanya. Ya, menghadap kiblat dengan dadanya. Jelas? Walaupun misalnya dia tidak menghadap kiblat dengan wajahnya. Karena itulah menoleh dalam salat, dia noleh seperti ini hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan salat selama dadanya masih menghadap kiblat. Beda kalau dia berpaling seperti ini, dadanya sudah berpaling dari arah kiblat, maka walaupun mukanya masih ke depan, batal salatnya. Ya, misalnya dia salatnya seperti ini, ya, walaupun sedetik, ya, walaupun sesaat dia berpaling seperti ini, mukanya masih ke depan, maka batal salatnya. Walaupun sesaat. Seperti tadi misalnya, ini saya tambahkan, saya lupa tadi. Masalah aurat tadi, kapan aurat tersingkap dengan tidak sengaja, ketiup angin misalnya sedang sholat terangkat nggak sengaja, ataupun hal-hal lain yang tidak sengaja, ketika dia tersingkap tidak sengaja, wajib langsung ditutup saat itu juga. Kapan dia terlambat nutup, walaupun sesaat, batal sholatnya. Walaupun sesaat, batal sholatnya. Di tengah-tengah sholat misalnya, ya, di tengah-tengah sholat, bahkan sudah mau salam, kemudian perempuan kelihatan kakinya, ya, kelihatan kakinya, maka dia harus tutup saat itu juga. Kapan dia biarkan sesaat pun, maka batal sholatnya. Mengapa? Karena sudah kita sebutkan di pembahasan awal bahwa syarat sah sholat itu harus terjaga. Dari takbiratul ihram sampai salam, itu syarat harus tetap ada. Nggak boleh hilang di tengah-tengah. Jelas? Makanya ada orang sholat, walaupun tinggal salam, kentut, batal sholatnya. Kenapa? Tidak terjaga toharonya dari awal sampai akhir. Ada orang sholat, di tengah-tengah sholat, tiba-tiba ada yang lempari najis. Ya, tiba-tiba ada yang lempari najis. Kalau dia tidak langsung singkirkan saat itu juga, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya. Tidak terpenuhi syaratnya. Misal, ada orang sedang sholat, ya, sambil gendong anaknya, misalnya, ataukah anaknya duduk di sejadahnya tempat sholatnya, kemudian apa? Kemudian kencing di situ. Nah, yang seperti ini sudah jelas sampai sini, tempat sholatnya najis, ya, kena, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jelas ya? Maka dia harus singkirkan najis saat itu juga. Kapan ada najis muncul di tengah-tengah sholat, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah kita ingatkan dari awal, syarat itu harus dijaga dari kapan, seperti juga aurat, kapan muncul, nampak aurat sesaat pun, di tengah-tengah sholat, sesaat, kalau dia sengaja, maka langsung batal sholatnya saat itu juga. Kalau dia tidak sengaja, kelihatan auratnya, maka langsung segera ditutup saat itu juga. Kapan terundur, walaupun sedikit, maka batal sholatnya. Kenapa? Dia tidak menjaga syarat sholat dari awal sampai akhir. Jelas? Demikian pula kiblat. Sepanjang sholat, harus menghadap kiblat. Sepanjang. Ya, dari takbir sampai salam. Kapan dia menoleh dari kiblat, berpaling dari kiblat dengan dadanya, walaupun sesaat, dengan sengaja, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Jelas ya? Maka yang dimaksud dengan istiqbalul qiblah adalah bisadrihi, dengan dadanya, bukan dengan wajahnya. Ya, bukan dengan wajahnya. Wajahnya itu kesempurnaan. Jelas ya? Karena itulah kalau ada orang noleh dalam sholat, sholatnya makruh, tapi sholatnya syah. Dia makruh, tapi sholatnya tetap syah. Selama dadanya tidak berpaling dari kiblat. Baik, kemudian para fuqaha mengatakan ada dua keadaan. Ada dua keadaan dibolehkan seorang tidak menghadap kiblat.
Ada dua keadaan, ada dua jenis sholat, atau dua keadaan diperbolehkan tidak menghadap kiblat sepanjang sholat. Yang pertama, pada saat sholat khauf. Ya, pada saat sholat khauf sudah, khauf yang dimaksud di sini sudah sementara perang. Kalau ditunggu perang selesai, habis waktu sholat, maka dia boleh sholat sambil berperang. Maka yang seperti ini kan sudah menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, uzur semuanya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, ya, ketika safar. Maka yang seperti ini dibolehkan bagi dia tidak menghadap kiblat. Ya, dibolehkan bagi dia untuk tidak menghadap kiblat, sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Baik, ini dua keadaan pengecualian. Sisanya, selainnya, sholat apapun itu wajib menghadap kiblat dengan dadanya. Dari takbir sampai salam. Kapan dia berpaling dari kiblat, maka sholatnya tidak syah. Rukun sholat yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang kelima. 2, 3. Iya, sahih ya. 6. Yang kelima, dhanna dukhulil waqt. 6. Atau dhannu ya. 6. Dhannu dukhulil waqti. Dia zon. Apa itu zon? Dugaan besar. Zon dukhulil waqt. Dia mengira, apa, dugaan besar dia sudah masuk waktu sholat. Maksudnya begini, ini apa yang beliau sebutkan di sini dugaan, ini bagi orang-orang yang tidak mungkin bagi dia yakin. Kalau memungkinkan bagi dia untuk yakin, maka tidak boleh dugaan besar. Misalnya kayak kita sekarang tinggal di kota, kita bisa yakin masuknya waktu sholat. Ya, kita bisa meyakinkan masuknya waktu sholat, yakin kita. Maka tidak boleh memulai sholat hanya karena kayaknya kemungkinan besar sudah masuk waktu ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kamu bisa mendapatkan keyakinan. Misalnya ya, sudah biarkan dulu masuk waktu. Sekalian jelas-jelas masuk waktu baru sholat. Kamu bisa yakin di situ. Jelas ya? Kamu bisa yakin di situ. Nah, jadi yang dimaksud dengan syarat ini adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Kapan kamu sholat sebelum masuk waktu, walaupun takbiratul ihramnya, maka sholatnya tidak syah. Misalnya, ada orang, Allahu Akbar, sebelum masuk waktu, Allahu Akbar. Pas dia sedekap, masuk waktu sholat, maka sholatnya juga tidak syah. Semuanya, dari awal sampai akhir tidak syah sholatnya. Kenapa? Dia takbiratul ihram sebelum masuk waktu. Dia takbiratul ihram sebelum masuk waktu. Jadi walaupun takbiratul ihramnya yang tidak masuk waktu, yang belum masuk waktu dia sudah takbir, maka sholatnya semuanya tidak syah. Dia harus ulang. Nah, dia harus ulang. Jelas? Apalagi kalau misalnya rakaat pertamanya sebelum waktu, rakaat berikutnya masuk waktu. Ini sama, diulang semuanya. Taib. Jadi yang dimaksud di sini adalah dukhulul waqt. Rukun atau syarat syahnya salat adalah salat setelah masuk waktu. Ya. Salat setelah masuk waktu. Kalau dia bisa mendapatkan keyakinan masuknya waktu, maka dia mencari keyakinan tersebut. Tapi kalau keyakinan tidak bisa dia wujudkan, tidak mungkin dia bisa yakin karena adanya faktor penghalang, maka minimal zon, dugaan besar sudah cukup. Para fuqaha mencontohkan misalnya orang yang di penjara. Bukan penjara kayak kita sekarang ya, di penjara zaman dahulu itu penjara zaman dahulu betul-betul di bawah tanah, penjara bawah tanah, tidak ada matahari. Nggak ada matahari. Orang nggak tahu ini apa namanya, misalnya sudah tenggelam matahari atau belum, tidak kelihatan. Nah, maka di sini dia bisa berijtihad. Dia bisa apa? Berijtihad. Misalnya sebelum apa namanya, atau misalnya ya, afwan, penjaranya dia cuma bisa tahu ini siang, ini malam, ini misalnya. Itu saja. Sisanya kan malam, maghrib, isya kan udah ketahuan misalnya. Zuhur, asar juga nggak ketahuan. Nah, misalnya sebelum di penjara misalnya, dia punya kebiasaan habis maghrib dia baca Quran. Ya. Sebelum di penjara dulu dia punya kebiasaan habis maghrib dia selalu baca Quran sampai masuk isya. Sampai masuk isya. Kebiasaan dia antara maghrib dan isya dengan bacaan normal, dia bisa misalnya dapatkan 1 juz, misalnya 1 juz. Nah, suatu saat ketika dia masuk penjara, misalnya dia tahu, oh ini tenggelam matahari, maghrib nih, maghrib sudah, misalnya ya, dia bisa tentukan. Maka, ya, setelah sholat maghrib, dia menghitung, berijtihad, zon, dia mulai baca Al-Quran 1 juz. Nah, setelah selesai 1 juz,
dugaan besar dia ini sudah masuk isya ini. Karena biasanya dulu 1 juz itu sudah masuk isya. Maka dia boleh sholat dengan zon, dugaan seperti itu. Itu yang dimaksud di sini. Zonnu dukhulil waqt. Atau misalnya dia berzikir. Biasanya jarak antara saya selesai sholat zuhur dengan masuk waktu asar saya zikir ribuan kali misalnya. Sekian ribu misalnya. Ya. Kemudian misalnya dia di tempat yang masalah tidak memungkinkan bagi dia seperti tadi penjara atau yang semacamnya, dia bisa berijtihad dengan jumlah zikir itu sampai berapa ribu misalnya masuk sholat asar. Oke, saya sudah selesai berapa ribu ini, sekarang berarti sudah masuk asar. Dugaan dia. Kenapa? Karena dia tidak memungkinkan untuk yakin. Jelas? Nah, maka kita katakan untuk kayak kita sekarang kan sangat memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan. Maka kita tidak boleh sholat sampai yakin masuk waktu. Adapun bagi orang-orang yang punya uzur semacam tadi, yang tidak mungkin bagi dia untuk mendapatkan keyakinan, maka dia boleh menggunakan zon dan sholatnya syah dengannya. Jelas ya? Kata beliau, wadhonnu dukhulil waqt. Dugaan masuknya waktu. Dugaan masuknya waktu. Kalau misalnya kayak kita bisa mendapatkan keyakinan, tapi kita bersandar pada zon. Ya. Apakah hal tersebut dibolehkan? Ya, hal tersebut dibolehkan, maka para ulama mengatakan dibolehkan. Dibolehkan. Misalnya kayak sekarang zon, kayak tenggelam matahari kan juga kita tidak lihat mataharinya, tapi ada misalnya waktu sholat sepanjang masa yang ditentukan oleh pemerintah. Itu zon. Itu apa? Itu zon. Kita bisa pakai ketika tidak ada azan misalnya, kita bisa pakai itu. Itu zon, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kenyataannya ketahuan belakangan bahwa ternyata kita sholat sebelum masuk waktu, maka wajib diulangi sholatnya. Ya, memang asalnya dia tidak berdosa. Beda kan kalau jelas-jelas belum masuk waktu, dia sengaja sholat. Dia berdosa. Jelas-jelas sebelum masuk waktu. Ragu-ragu masuk waktu atau belum. Tidak boleh dia sholat. Berdosa kalau dia sholat, karena ragu-ragu. Tapi kalau zon, dugaan besar dia sudah masuk waktu sholat, boleh bagi dia sholat. Tapi kalau misalnya belakangan terbukti bahwa yang tadi, yang dia dugaan besar dia sudah masuk, ternyata belum masuk waktu sholat, maka dia ulang sholatnya. Jelas? Tapi intinya simpelnya, syarat syah berikutnya, syarat syah sholat adalah pastikan masuk waktu atau dugaan besar masuk waktu. Berikutnya, syarat syah sholat yang ke-6. Wal ilmu bi fariidhatis sholati wa kaifiyatiha. Dia harus tahu bahwa sholat yang saya kerjakan ini sholat fardu, dan dia juga harus tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa? Karena akan kita terangkan nanti dalam pembahasan niat sholat, bahwa dalam sholat fardu itu dia harus meniatkan fardiyatis sholat. Dia katakan usolli fardhu zuhur, usolli fardhul isya dalam hatinya. Harus disebutkan kata fard. Dan tidak mungkin dia meniatkan fard kalau dia tidak tahu itu salat fardu. Ya. Maka kapan dia misalnya tidak tahu kalau salat zuhur ini wajib, ya, maka tidak syah salatnya. Dia harus tahu salat zuhur itu wajib supaya dia niatkan. Nah, dia harus tahu salat subuh itu wajib. Maka al ilmu bi fardiyatis salat. Dia harus tahu bahwa ini salat wajib. Kemudian wa kaifiyatiha, dan dia juga harus tahu kaifiat salat. Sebelum dia takbiratul ihram, sudah dia tahu saya mau kerjakan apa sebentar. Saya baca Al-Fatihah, saya ruku, i'tidal dan seterusnya. Dia sudah tahu gerakan-gerakan salat. Maka kalau ada orang yang mau salat dalam keadaan belum tahu gerakan-gerakan salat, maka tidak syah salatnya. Kenapa? Bermasalah pada niatnya. Jelas? Misalnya saya kasih contoh. Ada orang masuk Islam setelah sholat maghrib. Proses masuk Islamnya disaksikan, ini makan waktu, syah dia masuk Islam, azan isya. Azan isya. Diajarin dia berwudu. Bapak ke sana, cuci muka, ya, misalnya diajar yang rukun-rukun dulu. Ambil air, niat wudu, cuci muka, tangan sampai siku, sudah kepala baru datang kembali ke sini. Sudah dilakukan semuanya. Setelah tiba, belum sempat diajari cara sholat, belum sempat diajarkan tata cara sholat, sudah qomat. Oh gimana nih, saya belum tahu cara sholat. Kata bapaknya, sudah bapak berdiri di dekat saya, samping saya, ikuti semua yang saya lakukan. Ya, atau ikuti imam, gitu. Sekedar ikuti.
Tapi saya nggak tahu, bilang nggak apa-apa, nggak ada tahu, ikuti saja imam. Imam begini, bapak juga begitu. Maka dia pun sholat dalam keadaan dia tidak tahu saya mau ngapain ini. Oh, dia lihat orang sedekap, dia ikut sedekap. Ya, ya kan? Setelah itu dia lihat orang ruku, oh dia juga ruku. Habis ini ngapain ya? Oh, dia orang bangkit, dia bangkit lagi. Nah, orang seperti ini tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Kenapa? Karena sebelum dia sholat, dia belum mengetahui kaifiat sholat. Dia belum tahu apa yang mau saya kerjakan sebentar. Jelas ya? Ya. Maka selayaknya bagi orang yang seperti ini, ya, dia harus belajar dulu hukum sholat, diajari dulu. Jangan dulu ikut sholat wajib di situ kalau sudah mepet waktunya. Ya. Selesai sholat wajib, diajarkan dulu tata cara sholat, baru dia sholat isya sendiri misalnya. Atau kalau ada masbuk yang lain, dia bisa berjamaah setelah itu. Ya, baru bisa dia sholat bersama orang-orang yang terlambat misalnya. Silakan. Ya, jelas ya. Setelah diajari tata cara sholat, minimal rukun-rukunnya diajari supaya syah sholatnya. Nah, maka syarat syahnya sholat adalah mengetahui ini adalah sholat fardu yang dikerjakan ini yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia harus tahu itu fardu dan dia juga harus tahu kaifiat tata cara sholat. Minimal rukun-rukun sholat dia tahu cara mengerjakannya dan urutan-urutannya. Ya. Kemudian syarat syahnya sholat yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Dia tidak boleh meyakini suatu rukun sholat hukumnya sunnah. Dia tidak boleh meyakini suatu rukun sholat hukumnya sunnah. Nah, misalnya ruku. Semua ulama sepakat ruku itu wajib. I'tidal itu wajib. Sujud itu rukun sholat. Semuanya rukun. Tapi ketika dia sholat, dia meyakini ruku ini sunnah. I'tidal ini sunnah. Maka ini tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Makanya ini hubungannya dengan kaifiat sebelumnya. Dia harus tahu sholat ini wajib. Dia harus tahu tata cara pelaksanaan sholat. Dan dia harus tahu ini fardu, ini bukan, ini fardu, ini bukan. Ini rukun, ini bukan, ini rukun, ini bukan. Supaya jangan sampai dia meyakini fardu itu sunnah. Ya, yang fardu itu sunnah. Karena itu akan membatalkan sholatnya, tidak syah sholatnya. Kalau dia meyakini bahwa ruku itu sunnah, tidak syah sholatnya. Jelas? Nah, berbeda kalau sebaliknya. Dia meyakini yang sunnah itu rukun, maka tidak ada masalah. Tidak syah, tetap syah sholatnya. Tetap syah sholatnya. Misalnya duduk di antara dua sujud. Tahiyat pertama. Tahiyat pertama kan sunnah, akan datang nanti. Sunnah muakkadah, ab'af. Tapi dia meyakini tahiyat pertama, duduk tahiyat pertama rukun. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Tetap syah sholatnya. Yang bermasalah adalah kalau dia meyakini yang rukun itu sunnah. Makanya dia harus tahu. Berdiri rukun. Baca Al-Fatihah rukun. Ruku rukun. Berdiri rukun. I'tidal rukun. Dan seterusnya nanti akan datang rukun-rukun sholat. Dia harus yakini semua itu rukun. Dia harus tahu semua itu rukun. Kapan dia meyakini salah satu rukun itu sunnah, maka tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Baik, kemudian rukun sholat yang terakhir, yang ke-8. Wajtinabul manahi fis sholah. Menjauhi larangan-larangan dalam sholat. Yang dimaksud larangan-larangan sholat, yakni pembatal-pembatal sholat. Karena ada juga yang dilarang, tapi hukumnya makruh. Ya, yang dilarang, tapi hukumnya apa? Makruh. Nah, yang dimaksud di sini menjauhi larangan-larangan dalam sholat, yakni menjauhi pembatal-pembatal sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Jelas ya? Nah, kalau dikatakan menjauhi pembatal-pembatal sholat, ini kan sebenarnya lebih tepat masuk ke rukun ya, karena kan dia dikerjakan di dalam sholat. Cuman mungkin maksudnya di sini adalah sebelum sholat dia harus tahu juga apa-apa yang membatalkan sholat supaya dia jauhi, jauhi. Jelas ya? Nah, maka sebelum masuk sholat dia harus tahu. Selain dia tahu apa rukun-rukun sholat, dia juga tahu seharusnya tahu apa yang membatalkan sholatnya. Ya. Ala kulli hal, syarat yang ke-8 di sini adalah menjauhi semua yang dilarang dalam sholat. Ya. Pada dasarnya semua yang dilarang dalam sholat dijauhi. Mau yang haram, mau yang makruh, atau yang haram, atau yang membatalkan sholat. Jelas ya? Dijauhi semuanya. Namun yang dimaksud di sini adalah menjauhi larangan-larangan dalam sholat yang kalau dilanggar maka membatalkan sholat. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, al-aklu wasyurbu. Al-aklu wasyurbu. Jelas ya? Makan dan minum. Yang dimaksud dengan makan dan minum di sini yaitu makanan dan minuman yang ada di dalam di dalam mulut. Ya.
Bukan maksudnya sedang sholat, dia ambil air pergi minum. Nah, ini batal, ya, ini batal sholatnya. Jadi bukan amalan makan dan minum, tapi al-aklu wa syurb, yakni makul dan masyrub. Ya, tidak boleh ya orang yang sholat itu sambil makan dan minum. Yang dimaksud makan dan minum di sini misalnya habis makan, makan daging misalnya, ada yang nyelip di giginya, atau makan apalah ada yang nyelip di giginya. Di tengah sholat, ya, ada yang dia tahu ada yang ganjal misalnya ya, dia congkel misalnya ataupun dia pakai lidahnya atau apa. Setelah itu setelah lepas dia telan dengan sengaja, maka ini batal sholatnya. Batal sholatnya. Atau misalnya habis minum susu atau habis minum minuman yang manis-manis, kemudian kerasa di langit-langitnya. Di tengah-tengah sholat dia rasa manis-manis, dia pergi telan dengan sengaja. Maka ini batal sholatnya. Ini batal apa? Batal sholatnya. Jelas ya? Karena itulah setelah habis makan ataupun minum ataupun makan makanan yang masih menyisakan di mulut, ya, maka sebelum sholat dianjurkan, disunnahkan untuk bersiwak ataupun minimal kumur-kumur agar tidak ada lagi makanan yang melekat pada giginya, di sela giginya misalnya, atau minuman tidak ada lagi yang kerasa di langit-langitnya atau di lidahnya. Karena kapan masih ada dan dia telan dengan sengaja, sekecil apapun batal sholatnya. Sekecil apapun batal sholatnya. Jelas ya? Baik. Di sini sekalian masalah kita bahas mengenai apa hukum menelan makanan dan minuman di dalam sholat. Apa hukum menelan makanan dan minuman di dalam sholat? Jelas ya? Ya, kalau misalnya sedang sholat dia pergi ambil minum di sampingnya baru dia minum, ini jelas batal. Sekecil apapun kan begitu. Karena kan pasti sengaja. Baik. Apa hukum makan dan minum dalam sholat? Kata para ulama, makan dan minum dalam sholat hukumnya dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Sengaja atau tidak sengaja. Sengaja ditelan atau tidak sengaja dia telan. Jelas? Makan dan minum dalam sholat hukumnya dirinci. Tergantung keadaannya. Keadaan yang pertama, dia menelan makanan atau minuman dengan sengaja. Kemungkinan yang kedua, keadaan yang kedua, dia menelannya tidak sengaja. Misalnya tidak sengaja dia berusaha keluarkan, nggak sengaja tertelan. Jelas ya? Kalau dia sengaja, ini keadaan yang pertama, kalau dia sengaja menelan, maka batal sholatnya. Banyak ataupun sedikit yang tertelan, batal. Kapan dia telan dengan sengaja, sedikit, banyak, batal sholatnya. Tapi kalau yang dia telan tidak sengaja, dia tidak sengaja menelan, maka batal kalau banyak, tidak batal kalau sedikit. Kalau dia tidak sengaja menelan, maka kalau banyak batal, kalau sedikit tidak batal. Ya sedikit misalnya apa? Ya nyempil di gigi sedikit, ya. Kan begitu, bukan nyempil gigi tapi banyak ya, sedikit yang apa namanya? Kecil sekali, ya. Nah, yang seperti ini kalau dia kecil sedikit, tidak sengaja ketelan, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, ya, walaupun tidak sengaja tapi banyak, maka ini batal sholatnya. Ya, kalau dia telan dengan sengaja, maka banyak sedikit batal sholatnya. Misalnya tadi ya, sudah lepas dari giginya atau ada rasa-rasa habis minuman manis di tenggorokannya, di langit-langit atau di lidahnya, kemudian sengaja dia telan dengan liurnya, maka ini batal sholatnya karena dia sengaja. Tapi kalau misalnya dia berusaha untuk mengeluarkan, dalam proses mengeluarkannya tidak sengaja tertelan, maka ini kalau sedikit tidak ada masalah. Patokan banyak sedikit kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Baik. Sudah ya? Nah, makanya kalau ada ya harus dikeluarkan. Dibuang, dikeluarkan dari mulut, kemudian ditaruh di pakaian, taruh di mana misalnya, dikeluarkan dari mulutnya, taruh di kantongnya atau taruh di mana. Ya, jangan juga dibuang di masjid. Karena masjid tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori. Dia taruh di pakaiannya misalnya makanannya. Kalau sudah keluarkan, diambil, ditaruh di kantongnya misalnya, atau di kainnya, atau dimanapun. Atau di atas sejadahnya misalnya. Sajadah kan nanti akan dilipat, dibawa pulang. Yang jelas jangan lemparkan di masjid. Baik, ini masalah makan dan minum. Kesimpulannya, tergantung sengaja tidak sengaja. Kalau sengaja, batal secara mutlak. Kalau tidak sengaja, maka kalau makanannya banyak, batal. Kalau makanannya sedikit, tidak batal. Patokan banyak sedikit, kembali kepada uruf. Berikutnya pembatal sholat adalah wal harokatus salas. Baik, lah Mbak Sabih. Atau saya kira cukup ya. Insyaallah ta'ala nanti kita ulang ini. Ini untuk pembatal sholat saya sendirikan pembahasannya. Cukup dulu sampai sini insyaallah. Ini agak panjang sebenarnya.
bahasanya agak ada tafsilat, rincian-rincian yang saya khawatir memakan waktu. Tapi saya skip sampai di sini dulu pembahasan sampai rukun syarat sah salat yang ketujuh tadi. Dia meyakini yang fardu sebagai tidak boleh dia meyakini yang fardu itu sunnah. Saya skip sampai situ. Pembatal salat, khusus pembatal salat yang merupakan syarat salat yang ke-8 saya akan ulang nanti ini masalah makan dan minum. Insyaallah di pertemuan pekan depan باذنillah taala. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.